Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua makhluk yang hidup. Dunia menjadi tempat transit bagi manusia untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat. Jika ruh sudah keluar dari jasad, maka urusan dunia menjadi terhenti. Tugas selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama menjalani kehidupan di dunia. Lalu, benarkah setiap malam Jumat, ruh orang yang meninggal selalu kembali ke rumahnya? Apa yang diinginkan oleh ruh orang yang meninggal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat beriman, tentang ruh orang yang meninggal kembali ke rumahnya setiap malam Jumat telah dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar bin Syatta, pengarang kitab I'anah al-Thalibin Hasyiyah Fath al-Mu'in. Beliau berkata, sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu datang ke langit dunia setiap malam. Lalu mereka berdiri di tepat di rumah mereka. Lalu mereka memanggil-manggil dengan suara yang sedih sebanyak 1000 kali. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang-orang yang tinggal di rumah-rumah kami, wahai orang-orang yang memakai baju-baju kami, wahai orang-orang yang membagi harta-harta kami, apakah ada seorang yang masih mengingat kami, memikirkan kami di pengasingan kami? Kami berada dalam penjara yang lama, serta berada dalam banteng yang kokoh. Kasihanilah kami. Allah akan mengasihani kalian semua. Jangan pelit kepada kami sebelum kalian mengalami seperti kami. Wahai hamba Allah, kesejahteraan yang ada pada kalian berasal dari tangan kami. Kami tidak menginfakkannya di jalan Allah. Pada hisab dan pertanggungjawabannya ada pada kami. Tetapi manfaatnya diperoleh orang lain. Ketika arwah-arwah tidak mendapatkan sesuatu pun, mereka kembali dengan perasaan penuh penyesalan dan kehambaan. Syekh Al-Bujairami, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya yang berjudul Hasyiyah Al-Bujairami ala Al-Khatib, beliau mengutip pernyataan tersebut dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah hadis Nabi yang dikutip dari kitab Al-Jami' Al-Kabir. Imam Al-Ramli dengan kitabnya Fatawa Al-Ramli mengutip pernyataan Imam Al-Qurtubi tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa arwah orang mukmin akan mengunjungi keluarganya. Imam Al-Ramli berkata, Al-Qurtubi berkata, terkadang dikatakan bahwa arwah-arwah itu mengunjungi kuburannya setiap hari Jumat selamanya. Dan telah datang sebuah kabar bahwa arwah-arwah itu mendatangi kuburnya dan rumah keluarga mereka pada waktu yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka telah diberi izin oleh Allah untuk melakukannya. Arwah-arwah itu dapat melihat dari sana, baik mereka datang ke kuburnya atau ke rumah keluarganya. Seorang ulama ahli hadis sekaligus ahli tasawuf, Al-Hakkari, meriwayatkan sebuah hadis yang menunjukkan fenomena berkunjungnya arwah ke rumah keluarganya dalam kitabnya. Hadiyatul Ahwa ilal Amwat wa ma yashilu ilaihim. Beliau berkata,
telah bercerita kepada kami Abu Abdurrahman Muhammad ibnu Al-Husain ibnu Musa Al-Salma. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abu Al-Qasim Abdullah ibnu Muhammad Al-Naisaburi dari Ali ibnu Musa Al-Bashri dari Ibnu Jari dari Musa ibnu Wirdan dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berilah hadiah untuk keluargamu yang telah meninggal. Kemudian kami para sahabat bertanya, apa yang dapat kami hadiahkan untuk keluarga kami yang meninggal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dengan bersedekah dan berdoa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang ke langit dunia pada setiap malam Jumat. Maka mereka berdiri di depan rumah-rumah mereka, kemudian masing-masing mereka memanggil dengan suara yang penuh dengan iba, wahai keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, belas kasihanilah kami dengan sesuatu. Niscaya Allah akan menyayangi kalian. Ingatlah pada kami dan janganlah kalian lupakan. Belas kasihanilah kami dalam keterasingan ini, ketidakberdayaan kami dan segala sesuatu yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada di tempat yang jauh dan terpencil dengan kepiluan yang mendalam dan ketidakberdayaan yang teramat sangat. Sayangilah kami, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Janganlah kalian kikir kepada kami dengan sekedar berdoa, bersedekah, ataupun bertasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh kalian akan merugi. Sungguh kalian akan menyesal wahai hamba-hamba Allah. Dengarkanlah apa yang kami ucapkan dan janganlah kalian melupakan kami. Kalian juga tahu bahwa fadilah dan keutamaan yang saat ini berada di tangan kalian adalah sebelumnya milik kami, namun kami tidak membelanjakan untuk ketaatan kepada Allah. Kami tidak menerima dan menolak kebenaran hingga ia menjadi bencana dan musibah bagi kami. Manis dan manfaatnya dinikmati oleh orang lain, sedang pertanggungjawaban dan siksanya kami yang menanggung. Kemudian Rasulullah bersabda, masing-masing dari mereka arwah-arwah memanggil sebanyak 1000 kali. Belas kasihanilah kami dengan 1 dirham atau sepotong roti atau bahkan setengahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan kami pun para sahabat tak kuasa membendung air mata kami dan kami pun terdiam 1000 bahasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian yang terlena dalam kenikmatan dunia dan kini mereka telah hancur setelah sebelumnya mereka hanyut dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, lalu mereka pun menangis dan merintih dengan kehancuran dan kebinasaan yang mereka alami, dan mereka pun berkata, celakalah kita. Seandainya kita menginfakkan apa yang pernah kita miliki di jalan Allah, kita tidak akan membutuhkan semua ini. Mereka pun pulang dengan penuh penyesalan. Sahabat beriman, dengan demikian tidaklah tepat jika ada yang mengatakan bahwa kunjungan arwah ke rumah keluarganya hanyalah hayalan semata. Sebaliknya, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Syafi'iyah, Asy'ariyah seperti Syekh Abu Bakar bin Syatta, Syekh Al-Bujairami, Syekh Al-Ramli, Al-Qurtubi, dan Al-Hakari mengutip informasi tersebut tanpa menunjukkan penolakan. Ini menunjukkan bahwa mereka menerima kandungan informasi tersebut. Terlepas dari kualitas hadisnya dhaif, misalnya, kembalinya arwah ke rumah atau ke tempat lain adalah tergolong perkara yang mungkin terjadi jika Allah mengizinkan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bukan kembalinya arwah ke rumah mereka dahulu, tetapi anjuran untuk beramal saleh, seperti mendoakan dan bersedekah yang pahalanya dikirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal.
Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan bakti kita yang masih hidup terhadap ayah dan ibu yang sudah meninggal. Karena hal ini sudah menjadi anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke surganya dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.